Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu dengan Allah dan Rasul. Orang yang sudah beriman disuruh beriman lagi. Dan Nabi Muhammad SAW berkata, jadidu imanakum, perbaharui terus iman kamu, karena iman bisa merosot, bahkan bisa hilang, bisa rusak, bahkan bisa hilang. Maka Nabi katakan pada para sahabat yang saat itu iman sahabat sudah sempurna, tapi Nabi perintah jadidu iman, artinya perbaharui iman kamu, jaga iman kamu supaya baru senantiasa baru. Adik mulia, ketika Nabi bertanya pada seorang sahabat, apa kabarmu? Sahabat menjawab, ya Rasulullah, saya dalam keadaan iman. Kalau sahabat itu paham, kalau ditanya kabar, pasti iman dulu. Alhamdulillah ya Rasulullah, saya dalam keadaan iman. Saking pentingnya iman dari mulia, sampai diperintahkan Allah orang beriman lagi. Karena iman bisa turun naik, bisa turun, bisa turun, bisa taruh, bisa turun, bahkan bisa keluar masuk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahih, badirul a'mal, bersegeralah kamu kepada amal sebelum datang fitnah di dunia ini yang datangnya seperti malam gelap gulita. Saat itu pagi hari seseorang beriman, sorenya kafir. Atau sorenya beriman, paginya kafir. Artinya iman keluar masuk. Kalau iman sedang di dalam, datang malaikat maut tapi mati dalam iman, insya Allah selamat pasti. Tapi apabila iman sedang di luar, datang malaikat maut, mati konyol. Mati konyol, kekal selamanya di neraka. Itu kalau iman keluar masuk bahaya. Lalu iman itu bisa naik, bisa turun gitu. Ketika iman itu tutup, dia makin lemah, makin lemah, makin lemah. Sudah ada iman tapi lemah saja. Namanya lemah iman. Dzalika al-aful iman, iman yang lemah. Apa tanda iman yang lemah ini? Sering lupa kepada Allah. Sering lupa kepada Allah, ini tanda lemahnya iman. Apabila seorang lupa kepada Allah, itu peluang maksiat berbuat dosa terbuka lebar. Terbuka lebar. Sehingga dia berani berbuat dosa ini, berani berbuat dosa itu. Kenapa? Lupa kepada Allah. Kepada manusia tak lupa, sehingga dia mencari tempat bersembunyi dari pandangan manusia. Apalagi sama Pak Polisi, nggak lupa ya dong. Dia akan cari tempat Pak Polisi bisa nggak lihat. Tapi dia lupa kepada Allah. Lupa kepada Allah ini penyebab utama terbuka lebar maksiat pada diri seseorang, sehingga dia berdosa. Yastaghfuna minallah, yastaghfuna minan nas, wala yastaghfuna minallah. Pada Allah Subhanahu wa taala kasih tahu, kamu bisa bersembunyi dari manusia. Siapa saja manusia bisa bersembunyi. Wala yastaghfuna minallah, kamu tidak bisa bersembunyi dari Allah. Mau pergi ke mana? Mau bersembunyi di mana? Mau menyuruh di mana? Tak akan bisa kita bersembunyi dari Allah. Apabila dia selalu ingat kepada Allah di setiap tempat, di setiap keadaan, di setiap waktu, itulah iman.
Itulah iman. Hadirin yang dimuliakan Allah. Tapi apabila iman lemah, pasti sering lupa kepada Allah. Sehingga orang beriman begini dia dalam maksiat, masih berdosa. Tapi Allah sayang kepada orang yang iman seperti ini, sehingga Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Yang suruh taubat orang beriman. Orang kafir tidak ada panggilan untuk taubat. Karena dipanggil pun pasti nggak mau sama orang kafir. Allah sayang kepada orang beriman, tapi imannya lemah sehingga dia berani bikin dosa itu macam-macam dosa. Dia lupa kepada Allah, lupa dengan ayat-ayat Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di akhirat nanti mulutnya dikunci, nggak bisa ngomong, tak bisa bicara. Apa yang dibuat bicara? Wa tukallimuna aydihim, tangan mereka bicara sama kami. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kaki mereka jadi saksi terhadap apa yang sudah mereka kerjakan. Lupa dengan ayat ini. Kenapa? Lemah iman. Bukan tidak iman. Kenapa? Kadang sholat juga, kadang Ramadan puasa juga, tapi masih berani berbuat dosa-dosa karena lemahnya iman. Allah sayang walaupun masih ada iman. Selemah apapun imannya, Allah masih sayang karena ada imannya. Allah panggil untuk bertobat. Itulah sebabnya orang iman itu berdosa karena lemah. Istajibu li rabbikum min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu min Allah ma lakum min malja'in yawma idhin wa ma lakum min nakir. Allah perintahkan kepada orang beriman, penuhilah panggilan Allah Tuhan kamu. Allah manggil, istajibu, penuhilah, jawab. Penuhilah panggilan Allah Tuhan kamu sebelum datang suatu hari, di mana hari itu dia datang dari Allah, kamu nggak bisa menolaknya. Apa itu? Dia datang dari Allah yang kita nggak bisa nolaknya. Apa itu? Datangnya malaikat Israfil. Bisa ditolak? La maradda min Allah. Kamu tidak bisa menolak Allah karena dia datang dari Allah. Sebelum dia datang, yang tidak bisa ditolak itu istajibu li rabbikum, penuhilah panggilan Tuhanmu Allah. Mana panggilan Allah? Hayya 'alas shalah. Allah panggil. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Allah yang memiliki panggilan yang sempurna. Cuma melalui mulutnya muadzin, melalui mulutnya muadzin. Yang manggil siapa? Allah. Penuhilah kata Allah sebelum datang nanti dari Allah yang tidak bisa ditolak. Apa itu? Kedatangan malaikat maut. Malakum min malja'i yawma idzin wa malakum min nakir. Apabila sudah datang panggilan Allah yang tidak bisa ditolak, utusan Allah yang kita tidak bisa menolak, maka saat itu kata Allah, kamu tidak punya tempat berlindung lagi, tidak punya penolong lagi, tidak bisa punya pengawal lagi.
tidak bisa lagi kata Allah. Tak ada pelindung lagi buat kamu. Dan pada saat itu kata Allah, kamu tidak bisa mengingkari dosa-dosamu, terpaksa ngaku. Hari ini mungkin bisa diingkari, saya tak salah. Apa salah saya? Apa dosa saya? Kita bisa mengelabui manusia, sehingga kita salah bisa tampil seperti orang tak bersalah. Tetapi di sisi Allah tercatat dengan rapi di catatan Raqibul Atid. Tidak ada sepatah kata, tidak ada satu perbuatan sekecil apapun dicatat semuanya. Orang iman selalu ingat itu. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah sepatah kata yang diucapkan oleh lidahnya, melainkan dicatat oleh raqib dan atid. Sepatah kata Allah, tidak ada yang lewat terluput dari catatan malaikat raqib dan atid. Orang yang lemah iman lupa ini. Tidak yakin ada malaikat yang ada di sampingnya. Wa inna 'alaikum lahafizina kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya setiap kita ini kata Allah, ada malaikat yang selalu mendampingi kita kiri dan kanan. Kiraman katibin, malaikat yang mulia, tak pernah curang. Apa diminta Allah sudah laksanakan, tugasnya nyata aja. Nyata aja, Pak. Enggak tegur. Ini apa ini? Enggak, nyata aja. Nanti catatan ini, Pak. Ya lamun nama Tuhan, mereka tahu semua apa yang ada kita kerjakan. Tiap detik tak pernah berpisah dengan kita. Orang yang lemah iman lupa ini. Mana dia? Bukan Allah tidak kuasa menzahirkan, menampakkan malaikat raqib atid kiri kanan kita, Pak. Kalau Allah tampakkan, susah kita, betul? Apa enggak repot? Kiri kanan ada malaikat, enggak bisa mandi kita. Masuk WC ke berani. Gimana ada orang? Sehingga kehidupan kita tidak berjalan dengan normal. Maka Allah lahirkan hari ini yang sudah dinyatakan. Orang iman yakin dengan ayat-ayat Allah, yakin dengan firman Allah, yakin dengan perkataan Allah. Shadaqallahul azim. Maha benar seluruh firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena lemahnya iman sering lupa, sehingga terjadi perbuatan dosa ini dan itu. Kalau sudah berani berbuat dosa, berbuat keburukan, kemaksiatan, inilah awal daripada masalah hidup kita. Dosa ini adalah masalah besar. Jangankan banyak, satu saja dosa masalah besar. Sehingga Allah berkata, ingat itu bapakmu Adam alaihissalam. Bagaimana Nabi Adam alaihissalam di surganya Allah, tapi hanya satu kali seumur hidupnya melanggar larangan Allah. La taqrabu hadhihi syajarah. Ini jangan. Selebihnya kamu bersenang-senang dengan istrimu, silakan di surga. Tapi satu ini jangan, ini dilarang. Ini larangan ini. La taqrabu hadhihi syajarah. Orang ini jangan kau. Singkat cerita ini, larangan Allah terlanggar. Satu kali melanggar larangan Allah, satu dosa.
Allah Subhanahu wa taala ceritakan ini Al-Qur'an Karim untuk memberitahukan kepada kita, dosa itu masalah besar. Jangankan dosa banyak, satu saja bikin masalah. Sedangkan yang berdosa itu Nabi Allah Adam alaihissalam, dan tempatnya pun sudah di dalam surga. Apa hukuman Allah Ta'ala? Yang pertama, diambil baju kebesaran surga, sehingga Adam dan Hawa, Nabi Adam alaihissalam dan istrinya, menutup auratnya dengan daun pohon-pohon surga. Tidak berhak. Ini pakaian surga, masya Allah, tidak tanggung-tanggung nilainya. Yang kedua apa? Diusir dari surga. Satu kali melanggar larangan Allah, satu dosanya sudah membuat musibah besar. Allah ambil pakaiannya, Allah keluarkan dia dari surga. Lalu yang ketiga, Allah tambah hukumannya, dipisahkan dengan istrinya. Adam sebelah timur, Hawa sebelah barat. 40 tahun lamanya dipisahkan dengan istri gara-gara satu dosa. Hari ini hadir, dosa kita bergelimang, dosa. Tapi Allah masih sayang, masih bisa satu kamar dengan istri. Betul. Dulu Allah bisa. Dosa banyak, tapi Allah belum pisahkan dengan istri. Nabi Adam alaihissalam satu dosa pisah sama istri 40 tahun. Selama 40 tahun itulah Nabi Adam menangis berdoa kepada Allah karena dosa yang satu itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Menangis air mata, berurai air mata beliau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti anak sungai mengalir. Dikumpulkan air mata seluruh manusia di bumi ini menjadi satu. Lebih banyak air mata Nabi Adam menangis karena satu dosa itu hadir. Seorang Nabi Allah, satu dosa ditebus dengan tangisan 40 tahun siang malam, mengalir deras air matanya itu. Tapi kita berdosa malah ketawa. Kita maksiat tidak merasa salah. Jadi parah lagi kalau merasa benar. Itu satu dosa masalah, apalagi dosa banyak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah berdosa ya Allah, kami menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Jika Engkau tidak ampuni kami ya Allah, jika Engkau tidak rahmati dan sayangi kami ya Allah, pasti kami termasuk orang yang rugi. Orang yang rugi itu bukan rugi seperti pedagang bangkrut dagangannya, bukan seperti petani gagal panen, bukan seperti pejabat dipecat dari jabatannya, bukan rugi seperti itu. Rugi seperti itu bisa diulang lagi. Gagal tanam panen hari ini, ulang masa tanam berikutnya, ulang lagi. Gagal dagang hari ini pasar, bisa ulang dagang berikutnya. Tapi rugi di sana dilempar ke dalam neraka. Satu dosa sudah cukup membuat orang dilempar ke dalam neraka. Satu dosa sudah cukup membuat dia diharamkan dari surga Allah. Tapi hari ini ada. Coba Bapak renungkan sedikit. Dosa kita berapa? Berapa dosa? Masa lalu kita coba bertahun-tahun kadang-kadang tidak sholat. Apa itu tidak dosa? Satu kali saja meninggalkan sholat wajib sengaja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sudah wajib dilempar ke neraka, tinggal di sana selama 80 tahun akhirat.
Satu hari akhirat 1000 tahun. 1 tahun 360 hari. Kalau dihitung waktu dunianya 360 kali 80 kali 1000 sama dengan 28.800.000 tahun azab di neraka karena meninggal 1 kali sholat wajib dengan sengaja. Bertahun-tahun. Tapi kenapa kita tidak merasa berdosa? Kenapa kita tidak merasa bersalah? Hadirin yang mulia, iblis laknatullah alaihi dulu juga penduduk surga, tapi 1 kali melanggar perintah Allah, tidak taat atas perintah Allah. Apa perintah Allah? Suruh sujud pada Adam AS. Dia enggan, dia menyombongkan diri, tidak taat atas perintah Allah. 1 perintah Allah saja tidak ditaati adalah 1 dosa. Maka iblis dikutuk oleh Allah, diusir juga dari surga. Cuman beda, iblis berdosa tapi merasa tak berdosa, sehingga dia tidak mau mengakui dosanya. Tapi Adam AS berdosa, dia akui dosa, dia mengaku dosa. Rabbana zalamna anfusana. Tapi iblis malah melawan, sudahlah dosa, mana rekam lagi. Ya Allah, karena Engkau telah menyesatkan aku akan sesatkan Adam sama anak keturunannya. Aku akan proklamirkan, deklarasikan permusuhan dengan dia. Aku akan datangi dia dari depan, dari belakang, kanan dan kiri. Iblis menantang. Sudahlah berdosa, merasa tak berdosa. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat yang seperti itu. Ada ini hari mulia, apabila kita hari ini tidak mengaku dosa, nanti Allah paksa juga mengaku dosa. Seorang yang berdosa dilempar ke dalam neraka itu setelah dia mengaku dosa baru dilempar, Pak. Sehingga ketika ditanya nanti dia kesalahan, kenapa kamu masuk neraka? Itu karena kesalahan kami itu. Tidak menyalahi Allah. Penduduk neraka tidak berburuk sangka kepada Allah, malah dia berburuk sangka pada dirinya sendiri. Ya wailana, celaka kami, celakalah kami. Hadza yaumuddin. Oh, inilah hari agama. Sementara di dunia dia tidak laku agama. Dia laku piti, sawit, uang. Allah. Agama no way. Ini tak perlu agama. Yang perlu apa? Uang. Yang perlu apa? Uang lagi. Tapi saat itu dia berkata, wah, celaka kami. Ada yang inilah hari agama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan mereka penuh dengan siksa yang sangat pedih. Kenapa? Karena dia dulu tak iman dan tidak mau mengaku dosa. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuqan li ashabis sa'ir. Tadi demo kiamat mereka berkata, lau kunna nasma'u, kalaulah dulu kami mau mendengar, telinga ini mau dengar. Kalaulah dulu mau dengar, bukan lari tak mau dengar. Kalaulah dulu tak lari, aku dengar ini ayat Allah oleh para alim ulama, oleh para guru, oleh para ustaz, oleh para kiai, oleh para orang tua. Kami dengar. Kalaulah dulu kami mau dengar, lau kunna nasma'u, kalaulah dulu kami ini mau dengar, au naqilu, atau mau berfikir akal ini, ma kunna fil ashabis sa'ir, pastilah kami tidak akan masuk dalam neraka ini. Apa sebabnya dia masuk neraka? Tidak mau dengar. Diajak, tidak mau dengar. Ayo
dengar ya, please. Akhirnya apa yang terjadi? Wa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Mereka mengakui dosa-dosanya. Mereka mengakui dosa-dosanya. Tapi Allah katakan tidak ada lagi ampunan di sini. Kalau dulu dia mengaku qabla maut, sebelum ajalnya datang. Wa bu'ulaka bizambi wa bu'ulaka bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, aku akui dosa-dosaku ya Allah. Aku akui dosa-dosaku ya Allah. Faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah. La yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampuni dosaku ya Allah selain Engkau Allah. Allah ampuni seluruh dosanya. Kalau hari ini tak mau ngaku dosa, besok pasti ngaku juga. Tapi ngaku besok tidak ada gunanya. Lebih baik ngaku sekarang. Masya Allah. Ada apa di antara kita yang tidak ada dosa? Tak perlu diakui dosa. Saya ini tidak ada dosa. Ada apa? Saya ini suci saya ini. Ada boleh berani. Kalau berani kita mengatakan ini tidak ada dosa, tidak ada yang harus diakui. Hebat daripada Rasulullah. Nabi Muhammad SAW mengaku dosa pada dosa tak ada. 70 kali sehari semalam tidak kurang minta ampun kepada Allah. Nabi ingin mencontohkan kepada kita umat ini. Nabi saja yang maksum, yang Allah pelihara dari dosa dan maksiat, masih minta ampun, masih istighfar kepada Allah. Kita hari-hari siang malam maksiat, tidak pernah berpikir bagaimana nanti nasib kita setelah dunia ini. Bukankah dosa ini bikin masalah di kubur, masalah di mahsyar, sampai masuk ke nerakanya Allah Ta'ala? Apakah azab neraka kecil? Wal'adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun, kata Allah. Sungguh azab akhir itu akbar, sangatlah besar. Apinya, Pak. Ini di dunia ini bukan api. Nabi Adam alaihissalam setelah beliau mengakui Allah terima taubatnya, hidup di dunia hadirin mulia. Maka Jibril alaihissalam diperintah Allah minta api, Pak. Di dunia waktu itu belum ada api di bumi ini. Pergi minta api kepada malaikat Malik di neraka. Kata Jibril alaihissalam, wahai malaikat Malik, kasih aku api sebesar biji kurma untuk keperluan Adam alaihissalam di bumi dan anak cucu keturunannya. Malaikat Malik kaget. Hai Jibril, seandainya kau bawa api neraka sebesar biji kurma ini ke dunia, ke bumi, 7 lapis langit dan bumi itu akan meleleh karena panasnya. Lalu kalau begitu aku minta separuh kurma aja. Hai Jibril, kata malaikat Malik, seandainya kau bawa api neraka separuh kurma, kurma potong dua, maka seluruh air laut, air danau, air sungai, seluruh air yang ada di bumi akan kering karenanya. Mana kalau ada begitu, kalau itu tidak ada air? Maka Jibril alaihissalam, kalau begitu berapa aku bisa minta? Kamulah yang mikir. Maka malaikat Malik mengambil api neraka Pak sebesar biji bayam. Apa langsung dikasih? Tidak. Sebesar biji bayam ini belah Pak, jadi 70 belahan. Biji bayam belah 70. Ambil satu bagian, 1/70 biji bayam api nerakanya. Apa langsung dikasih? Tidak, dijinakkan dulu. Direndamnya oleh berkami kita sampai waktu tertentu, sudah selesai baru dikasih. Nih, tangkap begitu, langsung bawa ke bumi. Begitu dibawa di bumi, dilepaskan, terjadi ledakan seperti dunia mau kiamat. Kawat ini Jibril, ambil lagi itu api, cepat-cepat buang lagi ke neraka. Nggak jadi, Pak. Seperti ledakan dunia mau kiamat ketika dilepaskan. Maka Jibril tangkap itu api lagi, dibuang cepat lagi ke neraka.
ketika terjadi ledakan tadi, tinggal asapnya. Itulah api yang Bapak Ibu masak di dapur. Itulah api yang Bapak pakai untuk bakar rokok. Itu bukan api, asapnya sekitar 70 biji bayam api neraka yang sudah dijinakkan. Lalu bagaimana kalau orang yang tinggal di dalam neraka itu? Terlalu berani kita menantang api neraka, kata Allah. Kalau kamu tidak merasa risau, sedih dengan keadaan dosa maksiat, alangkah beraninya kamu menantang api neraka. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minu. Kalau kita tidak yakin dengan ayat Allah, yakin dengan perkataan siapa? Adakah selain Allah yang mengatur alimul ghaibi wa syahadah? Adakah selain Allah yang tahu dengan yang lain? Yang tahu dengan alam kubur, yang tahu dengan mahsyar? Kita dapat berita dari mana? Kalau kita yakin dengan ayat-ayat Allah. Ini iman. Ini iman. Orang yang lemah iman ini tandanya berada di sini sepertinya Allah mania, sehingga dia berani maksiat. Oh, kan buat ini Allah nggak tahu. Ada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang iman seperti ini Allah masih sayang, sehingga Allah panggil dia untuk perbaiki imannya. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Hai orang-orang beriman, berimanlah. Jadi iman berbayarnya iman. Karena masalah iman ini masalah besar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'lamu annallaha maulakum ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kita tahu kata Allah, sesungguhnya Allah itu pelindung kamu. Orang beriman dilindungi siapa? Allah. Saya Allah tidak ada yang bisa melindungi. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam kobaran api yang melindungi siapa? Allah. Sehingga api yang panas membara itu Allah perintahkan pada api untuk Nabi Ibrahim dingin yang menyelamatkan. Ya nan kuni badan bersadaman lagi bayabi, tidaklah kau jadi dingin yang menyelamatkan Ibrahim alaihissalam. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah penolong wanita. Sudah cukup. Hasbi Allah, cukup Allah. Suatu ketika sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, pernahkah engkau tidur nyenyak? Pernahkah engkau tidur nyenyak? Kata sahabat. Apa kata Nabi? Bagaimana aku bisa tidur nyenyak? Bukankah malaikat Israfil sudah meletakkan trompet di mulutnya dan telinganya minta kapan dipindah? Baik dulu. Ini trompet sudah di mulut, tinggal bunyi. Bagaimana aku tidur nyenyak, kata Nabi? Dia kata, saya sudah meletakkan trompet di mulutnya. Telinga dengar. Kapan sudah? Wa idza nufiqa fis suri nafhatun wahidah wa humilatil jibal ardu wal jibal fadukkata dakata wahidah wa yawma idzi waqa'atil waqi'ah. Bila sakakala ditiup satu kali tiupan oleh malaikat Israfil, maka gunung dan bumi diangkat lalu dibenturkan dengan satu kali benturan, hancur luluh semuanya. Wa yawma idzi waqa'atil waqi'ah, saat itu terjadilah kiamat. Mana mungkin aku bisa tidur nyenyak? Sahabat mendengar ini berat sekali perasaan beliau. Para sahabat sangat berat perasaan ini. Mendengar ini, di mana kami ini ya Rasulullah? Di mana ini? Jangan-jangan ini ditiup. Maka Nabi mengajarkan untuk menghilangkan perasaan berat kamu itu, ucapkan ini kata Nabi. Apa ucapan? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahi tawakkalna. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa 'alallahi tawakkalna.
seperti itu, baru hati kamu cukup. Kalau bumi digoncangkan Allah, siapa yang bisa nolong kita selain Allah? Coba. Kita tolong sama Pak Bupati, duluan lah. Datang tsunami, lah ada duluan Pak Presiden. Menolong sama siapa? Terjadi angin puting beliung, mereka pun semua berlindung. Tidak ada yang bisa melindungi kita, tidak ada yang bisa menolong kita selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah iman. Apa tanda iman? Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Orang beriman itu bersaudara. Bagaimana bersaudara orang iman? Kata Nabi, Kal-jasadi wahid, seperti sebatang tubuh. Mana tubuh kita ini? Lihat tubuh kita ini. Enggak pernah saling cekcok. Apakah tangan kanan melukai tangan kiri membalas? Tidak. Kalau terluka tak sengaja. Karena dalam aktivitas wajar. Ketika mengupas alami doa, naik. Apakah awas kamu ya ke tangan kiri? Ambil parang, nyubahin itu tangan kan tidak gitu. Orang Islam nggak kayak gitu. Orang Islam masalah itu, tapi dekat terlukai karena nggak sengaja. Nggak ada tangan sengaja memukul tangan kiri, nggak ada. Melukainya, lalu dia balas lagi, tidak ada. Sungguh indah kehidupan Islam. Sekarang ini kenapa terjadi permusuhan, kebencian di mana-mana? Karena masalah iman. Kalau mereka sudah sama-sama beriman, kamu lihat kata Nabi, kata Allah, tarahum ruk'an sujada, ruhama'u bainahum. Mereka berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka itu sama-sama sujud, sama-sama rukuk. Islam indah. Kenapa ketika berkaitan masalah iman, umat ini dalam masalah? Kenapa tadi permusuhan imannya bermasalah? Bahkan satu ayah satu ibu bisa saling membunuh karena masalah iman. Pertalian darah tidak membuat orang damai. Tidak. Habil dan Habil saling membunuh, Habil bunuh Habil aja. Satu ayah satu ibu. Tapi membuat orang berkasih sayang adalah iman. Wa nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yauma idzin wa la yatasaalu. Maka nanti begitu sangkakala ditiupkan, hubungan tali darah diputuskan oleh Allah. Hubungan nasab hubungan putus. Yang ada apa? Hubungan agama, hubungan iman. Orang beriman tak putus hubungannya sampai Allah kumpulkan di surga. Ayahnya, ibunya, anaknya, adik-adiknya, kakak saudaranya, bila mereka satu iman, satu keluarga kumpul di surganya Allah. Tapi satu iman, satu tidak, Allah putuskan hubungannya, satu surga, satu neraka. Itu hubungan yang langgeng, yang membuat orang selalu bersama terus adalah hubungan keimanan, hubungan kesolehan. Termasuk antara anak dengan ayah ibu, termasuk suami dengan istri. Maka masalah iman masalah yang sangat penting. Maka alhamdulillah Bapak Ibu, ini jemaah dari kepolisian, dari Polres, silakan dari Polres, dari Polres Pak. Ini program dari Pak Polres kita di Selatan, 20 orang tiap minggu Pak. Bapak-bapak dari kepolisian dibawa kurus fisabilillah, ketika kecil. Maknanya apa Pak? Menghadang kematian kita ini bukan Pak polisi tidak mati Pak, bukan pejabat tidak mati, bukan orang kaya tidak mati, bukan orang miskin tidak mati, bukan rakyat tidak mati, semuanya akan mati. Orang kaya mati, orang miskin kaya, raja-raja mati, rakyat jelata mati. Apa yang menyelamatkan kita? Agama. Tak ada jabatan satupun yang bisa melindungi kita, tidak ada kekayaan sesuai apapun yang akan menyelamatkan kita. Maka ketika orang-orang yang terima catatan amal dengan tangan kiri, Pak, terima catatan amal dengan tangan kiri. Amma man utiya kita bishimalihi fa yaqul ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat qadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya. Ketika
Ketika catatan amalnya diberikan dengan tangan kiri, oh saya nggak mau, dia nggak mau terima catatan amalnya. Dia tidak mau tahu tentang hisabnya. Kenapa demikian? Dulu dia menyangka ya laika qalatil qariyah. Dulu dia menyangka kalau sudah mati selesai masalah. Kalau sudah masih habis cerita. Ternyata tidak. Ternyata tidak. Sehingga dia menyesal ma'aghna 'anni maliya, tidak ada lagi gunanya harta-hartaku. Yang dulu siang malam pikir, banting tulang, bertungkus lumus mencari harta benda dunia. Tidak peduli suara azan berkumandang di masjid-masjid Allah Ta'ala. Tidak peduli datangnya Ramadan. Bagi mereka bulan sama, saya Syawal semua hari ini. Tidak peduli mengumpulkan angka, nggak peduli yang halal haram, melanggar hukum, melanggar undang-undang, nggak peduli. Yang penting hartaku. Tapi saat itu dia berkata, ma'aghna 'anni maliya. Tidak ada lagi gunanya harta-hartaku bagiku. Halaka 'anni sultaniya. Telah hilang jabatanku, telah hilang kekuasaanku. Akhirnya Allah perintah, khudhuhu fagulluh. Tangkap dia, kata Allah. Belenggukan tangan di lehernya. Tsumma jahima sallu. Lemparkan dia ke dalam neraka dia. Tsumma fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluku. Bikin sampai dalam neraka, dililit badannya dengan rantai neraka yang panjangnya 70 hasta. Apa sebabnya? Innahu kana la yu'minu billahi azim. Karena dulu di dunia tidak mau beriman kepada Zat yang Maha Agung. Masalah iman. Maka hadirin, kita kumpul di masjid hari ini. Yang saya akan bicarakan masalah iman. Bapak Ibu yang dengar ini juga masalah iman. Mudah-mudahan iman kita semakin hari semakin baik. Amin. Usahanya, inilah usaha. Inilah usaha. Iman tidak bisa didapatkan di perguruan tinggi, Pak. Ilmunya dapat, tapi imannya mana? Apalagi saya Pak orang Kemenak, Kementerian Agama, salah satu aparatur di Kementerian Agama. Apalagi Kementerian Agama, sarangnya ulama. Profesor, doktor, S2, S3, entah berapa banyaknya. SAG di wisuda Pak 1 kali 6 bulan ribuan orang di UN, di STAI, mana-mana. Tapi keadaan agama kita gimana keadaan agama? Bukan nggak ada ustaz, bukan nggak ada SAG, saja ada banyak. Tapi bila kemenangan akan menyatakan siapa? Orang awam. Kita ini Pak, nggak ada alumni pesantren. Saya bukan guru agama Pak, saya ini guru matematika Pak. Bapak saya guru matematika. Tapi Allah kasih hidayah, Allah kasih taufik. Sebab usaha ini, dengan sebab usaha ini saya bisa berdiri di sini, saya bisa duduk di sini, saya bisa bicara ini, saya bisa sampaikan ayat-ayat Allah. Allah kasih kepahaman walaupun sedikit Pak, harus disampaikan. Balighu anni walau ayat, sampaikan dari walaupun satu ayat. Karena ada orang kamu nggak punya ilmu, dakwah nggak punya ilmu. Satu ayat saja wajib disampaikan. Apakah ada berapa ayat? 7 ayat. Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas berapa ayat? Qul huwallahu ahad, satu saja tahu. Balighu anni walau ayat, sampaikan ini dariku walaupun kamu tahu satu ayat. Maka semua kita ada berapa ayat kita tahu, wajib kita sampaikan. Insyaallah ya. Insyaallah. Kalau tidak nanti dimarahi Allah. Kita akan dituntut. Kamu tahu kok kamu diam kan? Karena nanti ia masuk neraka ditanya oleh Allah, alam ya'tikum nadhir. Apa enggak datang kepadamu dulu orang yang ingatkan kamu? Ada enggak orang datang kepada kamu? Nanti kalau kita sudah datang, Pak, dia jawab, orang neraka itu paling jujur Pak. Di dunia itu susah jadi orang jujur. Kalau di balihonya bisa jujur, amanah, bersih, profesional, silakan tulis, nggak apa-apa. Tapi penduduk neraka jujurnya asli. Ketika mereka ditanya oleh para malaikat, sa'alau khazanatuha, malaikat bertanya kepada mereka, alam ya'tikum nadhir, apa tidak datang kepada seorang malaikat? Karena kita sudah datang, mereka berkata, qalu bala qad ja'ana nazir. Benar, sudah datang dulu orang yang mengingatkan aku. Fakadzabna, cuma nampun dan nampun. Amun enggak ada.
Coba dapat. Pokoknya pada enggak. Ya Allah. Kamu betul pakai enggak? Ada yang mulia. Jadi kita ini yang di dalam neraka itu yang ditanya, kenapa kamu suka? Apa nggak ada yang datang jumpa kamu, mengingatkan kamu, mengajak kamu taat pada Allah? Kalian kecil jawab. Siapa yang bisa